Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat menunaikan ibadah Jumat di penghujung tahun 1443 Hijriah. Insyaallah waktu maghrib nanti kita memasuki tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Bagi kaum muslimin, kehadiran tahun baru Islam Hijriah ini terasa memang kurang meriah. Berbeda dengan tahun baru Miladiah atau Masehi yang penyambutannya di mana-mana, tidak tua, tidak muda, anak-anak, semuanya menyambut dengan meriah ketika masuk dan pergantian tahun baru Miladiah. Tempat perbelanjaan, hotel, penginapan, tempat pariwisata berjubel dikunjungi para wisatawan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena kaum muslimin sendiri saat ini memang sedikit enggan untuk belajar sejarah Islam. Padahal jika mau menggali sejarah Islam, kita akan menemukan pelajaran yang sangat-sangat berharga, yang bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Berbicara tahun Hijriah tidak terlepas dari ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang saat itu menetapkan awal penanggalan kalender Hijriah yang didasarkan pada momentum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Mekah ke kota Yathrib atau Madinah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukanlah perkara mudah. Saat itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat berjalan kaki menuju Makkah. Dari Makkah menuju Madinah kurang lebih 450 km di bawah terik matahari. Mereka rela meninggalkan harta, keluarga tercinta, bahkan rela bertaruh nyawa demi menyelamatkan akidah dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berhijrah, kaum muslimin mengalami cobaan keimanan yang luar biasa, seperti ancaman, siksaan, boikot sampai pembunuhan yang dilakukan penduduk kafir Quraisy. Kita bisa lihat dalam rekaman sejarah, penduduk kafir Quraisy melakukan intimidasi dan siksaan kepada sahabat Ammar bin Yasir beserta ayah dan ibundanya. Sejarah mencatat ibunda Ammar, Sumayyah, merupakan wanita yang pertama kali syahid di jalan Allah. Beliau disiksa dan dibunuh di hadapan Ammar dan ayahnya. Kerasnya siksaan juga dialami oleh sahabat Rasulullah yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah oleh majikannya disiksa, dilentangkan badannya di bawah terik matahari panas
meleleh keringat, beralaskan pasir panas. Kemudian di atas dadanya diletakkan batu besar berat. Sahabat Bilal bin Rabah dipaksa untuk keluar dari agama Islam, namun beliau tetap tegar dan mengucapkan ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa. Tidak sampai di situ, kafir Quraisy juga memboikot kepada semua pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang diperbolehkan memberi atau menjual pasokan logistik makanan kepada kaum muslimin. Akibatnya kaum muslimin mengalami kesengsaraan, menderita. Kaum wanita dan bayi mengerang kelaparan. Bahkan mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang untuk mengganjal perut mereka. Di tengah tekanan dan siksaan luar biasa dari kaum Quraisy Makkah, Rasulullah juga mengalami kesedihan yang luar biasa. Paman beliau Abu Talib yang senantiasa menjadi pelindung, pengasuh Rasulullah sejak kecil, panggil Allah selama-lamanya. Ditambah lagi meninggalnya istri beliau, istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, yang selalu menyokong, yang selalu mensupport, yang selalu memberikan penghiburan kepada perjuangan Rasulullah di dalam mengemban risalah. Siti Khadijah selalu tampil dan muncul untuk meringankan beban yang dirasakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun dipanggil oleh Allah untuk selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya datang persetujuan dari Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, memulai langkah baru menuju keberhasilan di masa mendatang. Pertanyaannya sekarang, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimanakah cara meneladani hijrah di zaman sekarang? Apakah harus berpindah dari tempat, dari satu daerah ke daerah lain? Apakah harus meneladani dengan berjalan di padang pasir, mengikuti perjalanan dari Mekah ke Madinah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah 14 abad yang silam? Ternyata tidak. Hijrah tidak selamanya dimaknai perpindahan tempat ke tempat yang lain. Hijrah bisa dimaknai dengan berhijrah dari keburukan menuju pada kebaikan. Inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat peristiwa Fathul Makkah. Rasulullah bersabda, "La hijrata ba'dal al-fath walakinna hijrah wa niyah." Tiada hijrah setelah al-fath, Fathul Makkah, akan tetapi jihad dan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah peristiwa Fathul Makkah tersebut tidak ada lagi hijrah yang dilakukan dari kota Makkah ke kota Madinah, yang adalah jihad dan niat. Inilah yang kemudian dikenal dengan hijrah maknawiyah, yaitu hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasulnya, menuju kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Inilah hakikat hijrah yang sebenarnya, karena hijrah jasadiyah akan mengikuti hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, kapan saja dan di mana saja dia berada. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menerapkan hijrah maknawiyah dalam kehidupan kita sehari-hari? Paling tidak ada 3 poin. Yang pertama, hijrah ini harus dimaknai perubahan ke arah yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya, sedangkan muhajir, orang yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang darinya. Hadis ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa hijrah dimulai dari niat yang tulus, ikhlas.
karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga lisan dan bertekad meninggalkan segala sesuatu yang memang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah momentum peringatan tahun baru Hijriah ini harus dimaknai sebagai media perubahan diri yang lebih baik untuk menyempurnakan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum hijrah ini adalah sarana untuk tepat kita bermuhasabah. Apa sebenarnya tujuan hidup kita ini? Apakah saat ini kita sudah menjadi manusia yang benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah, atau justru sebaliknya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mari hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berhijrah dengan mengawali dari pola pikir kita untuk bertekad akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Apalah arti hijrah pergantian tahun dari waktu ke waktu, sementara masih saja kita bermalas-malasan menunaikan kefarduan kita, kewajiban-kewajiban kita, mengikuti hal-hal yang memang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merubah nasib kita, nasib kaum, kalau kaum itu sendiri tidak melakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubahnya sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua, momentum hijrah ini mengajarkan kita untuk memakmurkan masjid, di mana hijrahnya Rasulullah begitu dia sampai ke Madinah, bukan dia membangun rumah, bukan dia membangun tempat jualan, bukan dia membangun yang lain-lain, tapi yang dibangun oleh Rasulullah dengan sahabat adalah Masjid Quba, sebagai simbol dan perlambang bahwa masjidlah tempat kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadi sentral umat sebagai bentuk perubahan pribadi-pribadi, sehingga lahir pribadi-pribadi yang militan, yang sangat luar biasa, yang harum namanya sampai dengan detik ini. Itulah sebagai simbol untuk kita diajak semua, mari kita makmurkan masjid. Jangan hanya kita berlomba untuk memperbagus, mempercantik, memperindah, melengkapi seluruh aksesoris, tapi jamaahnya kosong. Maka kewajiban bagi setiap kita untuk berlomba-lomba memakmurkan masjid ini. Yang terakhir hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan, semangat persatuan dan kesatuan. Setelah membangun masjid, langkah Rasulullah berikutnya adalah membangun persaudaraan, ukhuwah antar sesama warga pendatang dari Mekah, muhajirin maupun yang asli dari Madinah, kaum Ansar. Tidak dilihat suku, adat, logat bahasa, bahkan agama sekalipun. Rasulullah menyatukan kehidupan mereka. Jangan sampai centang perenang, saling menonjolkan diri, saling menganggap diri yang paling hebat, yang paling top, yang paling populer, paling ahli, paling segalanya. Rasulullah mengajarkan tidak demikian, tapi justru mereka bersatu padu membangun peradaban Islam ini
dari manapun dia, persatuan dan kesatuan yang diutamakan, bukan menebarkan kebencian, bukan saling hasut, bukan saling menyudutkan, apalagi saling mengkafir-kafirkan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa memaknai momen pergantian tahun ini yang bukan hanya sekedar pergeseran waktu dan masa, tapi makna sesungguhnya. Mari kita sama-sama berniat dengan ikhlas, dengan tulus, bagaimana akhirnya kemudian kita mampu dan bisa menjadikan perubahan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, syukur-syukur bangsa dan negara kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Innahu